dengan psikolog dan psikiater, apa sih bedanya? Nah, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Farah Diba Putri, yang akan memandu berjalannya sesi webinar malam ini, kurang lebih selama 1 jam. Webinar 1 jam ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi yang akan dipandu oleh Kak Feni dan Kak Leo. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelum sesi webinar ini dimulai, saya sebagai perwakilan dari Yayasan Merajut Hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir di malam hari ini untuk menyaksikan sesi webinar. Baik, kepada Kak Feli dan Kak Leonita, kami persilahkan. Jadi mungkin overview-nya hari ini kita akan perkenalan dulu yang akan dibantu oleh Diba. Lalu saya dan Dr. Leo masing-masing akan memperkenalkan profesi kita sendiri-sendiri yaitu psikolog dan psikiater. Lalu nanti kita akan lanjut lagi dengan Q&A. Oke, pada malam ini ya kita lihat di sini ada speaker pertama kita, yaitu Dr. Fenicia Mo, PhD. Beliau adalah seorang psikolog klinis dengan spesialisasi neuropsikologis. Kak Feni ini merupakan lulusan dari eh, Palo Alto University eh, dengan gelar Clinical Psychology MS. Lalu dia juga mendapatkan double major psychology, specializing in clinical psychology, Bachelor of Science, International Studies and International Business, Bachelor of Art di UC San Diego. Lalu selanjutnya, Lalu sorry, belum selesai. Lalu professional role saya yang kali ini, saya melayani sebagai Co-Director of Intervention and Education di Yayasan Rajut Hati, dan sekarang juga sedang menjalani menjadi dosen psikologi klinis di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya Jakarta. Lalu clinical interest saya seperti berikut yang sudah dituliskan ada di bidang neuropsikologi, khususnya di demensia dan penyakit neurodegeneratif, social determinants of health, cross-cultural psychology, adult mental health, dan mindfulness. Lalu berikutnya kita akan perkenalkan pembicara kita yang satunya, Dr. Leonita. terima kasih banyak Kak Feni untuk tambahannya. Untuk speaker selanjutnya ada Dr. Leonita, spesialis kesehatan jiwa. Beliau merupakan seorang psikiatris di Rumah Sakit Azra, lalu di Primaya Hospital Kelapa Gading dan SOS Medical Clinic. Lalu dia merupakan salah satu dan psikiater pertama di Yayasan Merajut Hati. Terima kasih banyak Kak Leo sudah bergabung di Yayasan Merajut Hati. Lalu untuk background pendidikan, beliau merupakan lulusan dari FKUI. Lalu dia juga untuk selanjutnya pendidikannya dia merupakan Magister of Science in Psychoanalytic Developmental Psychology di University College London, Anna Freud Center. Lalu dia juga merupakan lulusan S1-nya juga dari FKUI ya Kak Leonita. Untuk clinical interest-nya bisa dilihat di sini dia merupakan apa nih Kak, psychoanalysis bidangnya lalu resilience, mindfulness approach dan developmental psychology. Mungkin ada yang mau ditambahkan untuk Dr. Leo. Sudah cukup, terima kasih. Terima Wah, kasih, Iba. Jadi mungkin sebelum kita mulai, saya juga mau perkenalkan sedikit tentang yayasan kita, Yayasan Merajut Hati. Jadi visi dari Yayasan Merajut Hati ini sangat simpel tapi mengena semuanya ya, kesehatan mental untuk semua. Dan kita melayani orang-orang di Indonesia. Jadi misi kita adalah untuk menyediakan akses pengetahuan,
perawatan kesehatan mental dan juga komunitas yang suportif untuk masyarakat Indonesia. Lalu, Yayasan Merajut Hati ini berdiri di atas 3 pilar, yaitu advokasi, edukasi, dan intervensi. Jadi dengan advokasi, maksudnya kami mau membuka, menormalisasi pembicaraan tentang kesehatan mental untuk melawan stigma-stigma negatif di Indonesia. Dan ingin juga mendorong publik untuk mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Jadi help seeking behavior. Lalu di ranah edukasi kita berupaya untuk meningkatkan kesadaran terkait kesehatan mental dengan memberikan webinar-webinar dan posting-posting di sosial media dan lain-lain. Lalu untuk intervensi kita juga ingin mempermudah atau memberikan akses layanan kesehatan mental yang lebih equitable gitu. Jadi ini adalah program-program di yayasan kami. Di bagian advokasi, ada kampanye media sosial yang mostly ada di Instagram ya, dengan hashtag tidak sendiri lagi. Nanti saya akan jelaskan lagi apa itu. Lalu untuk segi edukasi, kita lakukan webinar seperti ini di MH Talk. Lalu ada konten psikoedukasi juga di sosmed. Sekarang ini kita juga menjalankan suatu program sampingan untuk merangkum buku-buku mengenai mental health yang ditulis dalam bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin belum masuk ke Indonesia atau banyak orang di Indonesia tidak bisa mengakses informasi tersebut karena kendala bahasa dan lain-lain. Kita juga sedang merancang suatu program edukasi yang cukup formal, program hati kami untuk caregiver dan keluarga orang-orang dengan mental illness. Lalu di bagian intervensi adalah program utama kami, primadona di yayasan kami, yaitu program berbagi hati. Jadi program berbagi hati ini kita memberikan terapi gratis kepada orang-orang Indonesia yang tidak mampu membayar sendiri gitu. Jadi orang-orang bisa apply ke yayasan kita untuk mendapatkan sesi psikoterapi gratis. Jadi di sini kita mendengarkan kebutuhan pasien, lalu memasakkan pasien dengan psikolog yang ada dalam jaringan kami. Kita akan menggalang dana untuk mereka. Jadi kalau ibu bapak di sini ada yang berkenan untuk membantu kelangsungan program ini, bisa berdonasi pada satu klien khusus yang Anda ingin biayai, atau bisa juga berdonasi kepada program secara keseluruhan. Lalu semua ini untuk memberikan 10 sesi terapi gratis kepada pasien yang membutuhkan. Cara berdonasi ada di sini. Mungkin nanti terakhir akan saya tampilkan lagi jika ada yang berkenan untuk berdonasi. Lalu di sini ada juga sedikit cuplikan dari kampanye Tidak Sendiri Lagi. Jadi kita bisa mendapatkan cerita-cerita mengenai kesehatan mental dari ibu bapak atau dari siapapun yang submit ceritanya ke kita. Atau kita juga punya tim yang merangkum kisah-kisah kesehatan mental dari public figures gitu ya. Jadi bisa selebriti, bisa influencer, dan lain-lain yang sudah berani menceritakan perjalanan kesehatan mentalnya di sosial media mereka masing-masing. Dan tujuannya untuk ini, untuk menormalisasi percakapan terkait kesehatan mental dan juga menunjukkan progres yang sudah didapatkan oleh orang-orang yang sudah menjalankan terapi atau menjalankan layanan kesehatan mental lainnya. Kira-kira seperti itu. Jika ada di sini yang ingin juga untuk berbagi dan menginspirasi teman-teman yang seperjuangan dengan kesehatan mentalnya, bisa banget submit ke kita lewat Instagram, hashtag tidak sendiri lagi, dan tag juga Yayasan Merajut Hati. Oke, jadi sekian introduction dari Yayasan Merajut Hati. Sekarang kita akan masuk ke seksi berikutnya. Jadi saya akan duluan membagikan overview dari profesi psikolog gitu ya. Karena kelihatannya selama ini banyak yang suka bertanya-tanya nih, apa sih perbedaannya antara psikolog dan psikiater? Misalnya dari segi pendidikan atau
kasus-kasus yang bisa ditangani. Jadi hari ini kita akan coba untuk jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi mungkin saya mulai dengan mendefinisikan dari profesi psikolog tersebut ya. Jadi psikolog itu adalah seorang ahli yang mempelajari perilaku dan pikiran atau mental manusia menggunakan pendekatan empiris, yaitu yang science based. Artinya apa? Artinya psikolog itu mempelajari perilaku dan pikiran dan perasaan manusia yang bisa diobservasi atau yang sudah dilaporkan gitu. Jadi ilmu psikologi itu sangat luas ya dan bisa diterapkan di berbagai bidang. Seperti yang sudah ditulis di sini, contohnya di kesehatan bisa menjadi psikolog klinis gitu kan, memberikan layanan terapi, memberikan layanan assessment kepada orang-orang yang merasa membutuhkan. Lalu bisa juga diterapkan di bidang edukasi, em, seperti bagaimana cara paling optimal untuk belajar atau gimana cara paling optimal untuk testing gitu. Jadi banyak sekali teori-teori di balik eh, apa edukasi dan belajar gitu yang di that's based on psychology. Bisa juga di industri, mungkin yang paling mendekati itu seperti kayak HRD gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa membuat em, orang-orang yang bekerja dalam suatu perusahaan atau suatu industri em, semakin efektif dalam bekerja. Jadi dari ranah training, dari ranah apa namanya, cara mereka bisa get along with each other gitu-gitu. Eh, Psikologi juga digunakan di ranah hukum juga, seperti di ahli-ahli forensik contohnya. Bagaimana caranya mereka bisa menentukan bahwa orang ini itu betul-betul apa namanya kalau mereka mengklaim mereka memiliki suatu gangguan jiwa yang menyebabkan mereka melakukan suatu tindakan kriminal, bagaimana caranya bisa di-assess lagi, dievaluasi lagi apakah klaim itu betul atau tidak gitu. Lalu yang terakhir juga ada di akademi, di perguruan tinggi. Jadi banyak sekali riset-riset apa namanya dan juga pembelajaran yang advanced di bidang psikologi ini begitu. Jadi mungkin sekarang saya mau jelaskan tentang edukasi untuk menjadi seorang psikolog di Indonesia. Jadi yang pertama itu eh, mungkin saya bisa jelaskan ada dua, langsung terbagi jadi dua gitu ya kalau di Indonesia. Ada dua jalur. Kalau yang jalur pertama itu jalur profesi dan kalau misalkan jalur profesi ini artinya psikolog tersebut eh, diperbolehkan untuk praktik gitu ya, memberikan layanan kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi jalurnya itu S1 psikologi yang lamanya 4 tahun atau 8 semester. Em, jadi mereka akan belajar teori-teori psikologi dasar, lalu juga terakhirnya menuliskan sebuah skripsi yang juga berbasis riset gitu ya, berbasis sains. Lalu setelah lulus dari S1 ini, eh, para calon-calon psikolog akan menjalani program psikologi profesi yang lamanya 1 tahun. Jadi ini adalah apa namanya jalur yang baru gitu ya, psikolog program profesi ini. Sebelumnya adalah magister profesi selama 2 tahun. Cuman mulai dari tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi 1 tahun saja. Di program profesi ini, calon-calon psikolog akan diberikan eh, clinical supervision atau supervisi profesi gitu ya. Jadi mereka akan melakukan praktek di bawah em, supervisor mereka yang sudah memiliki izin praktek. Dan calon-calon psikolog tersebut akan menjalani training di berbagai bidang seperti klinis itu satu, lalu industri satu, lalu edukasi satu, dan komunitas begitu. Jadi mereka akan mendapatkan pengalaman praktek di 4 bidang tersebut. Lalu setelah lulus dari program ini dan lulus ujian, mereka akan diberi title sebagai psikolog umum gitu. Dan psikolog umum tersebut
sudah boleh nih praktek di mana saja gitu sebagai psikolog klinis, psikolog industri, dan lain-lain. Untuk sekarang ini, program spesialisasinya itu sedang on the way gitu ya. Jadi sedang dirancang oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan untuk membuat program spesialis dan subspesialis di bidang psikologi klinis. Kalau misalkan sekarang itu semuanya masih psikolog umum, namun kalau mereka ingin menjurus kepada suatu apa namanya niche tertentu, mereka akan melakukannya dengan mendapatkan pengalaman-pengalaman di bidang itu. Contohnya kalau misalkan mereka tertariknya klinis, ya sudah dari mereka lulus sampai nanti karirnya dari kalau kita lihat di resume atau CV-nya semuanya akan berbau klinis begitu. Tapi untuk sekarang ini belum ada program spesialisnya nih dan hopefully bisa bisa ada segera gitu ya. Lalu jalur kedua yang ingin saya jelaskan hari ini itu jalur akademisi. Nah, kalau yang jalur ini itu tuh biasanya fokusnya di riset dan mengajar di perguruan tinggi gitu. Jadi untuk jalur ini em, harus mengampu S1 psikologi yang sama seperti profesi ya, 4 tahun lamanya itu. Lalu em, mengampu lagi S2 psikologi yang lamanya 2 tahun dan bisa juga menjalani S3 psikologi juga yang durasinya minimal 3 tahun. Jadi em, ini untuk jadi expert di bidang riset dan mengajar gitu. Cuman untuk kepentingan kita hari ini, kita akan fokus di psikolog di jalur profesi, psikolog yang bisa praktek gitu ya. Nah, di slide ini saya akan pecahkan lagi nih, psikolog profesi itu bisa memberikan layanan seperti apa aja. Tadi sudah sedikit saya beri kisi-kisi di awal. Jadi psikolog profesi itu em, ada yang jadi psikolog klinis, bisa kerja di klinik, bisa kerja di rumah sakit gitu ya, memberikan layanan kesehatan mental pada umumnya. Lalu psikolog industri dan organisasi ini bisa bekerja di perusahaan, bisa bekerja eh, di di pabrik dan lain-lain untuk memberikan konsultasi kepada para employees yang ada di sana dan juga bisa memberikan konsultasi kepada atasan untuk bagaimana cara training yang baik, yang optimal dan lain-lain. Biasanya psikolog industri dan organisasi juga bisa melakukan tes minat bakat gitu, supaya tahu nih untuk si eh, individu ini cocoknya tuh dimasukkan ke departemen apa gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Berikutnya ada psikolog pendidikan. Ini biasanya bekerja dengan anak-anak gitu ya, mungkin anak-anak usia sekolah dan lain-lain. Bisa jadi school psychologist, counselor di sekolah gitu. Jadi em, mungkin juga ini banyak overlap dengan asesmen tumbuh kembang gitu ya. Jika misalkan ada satu anak di sekolah yang em, sulit untuk bergaul dengan yang lainnya, atau sering dibully, atau em, sulit untuk mengikuti pelajaran gitu. Jadi kesulitan mengikuti pelajaran bisa berkonsultasi dengan psikolog pendidikan. Dan yang terakhir ada psikolog forensik yang bekerja di ranah hukum untuk biasanya melakukan kayak personality assessment atau assessment tentang apa ya, apakah orang ini betul-betul melakukan tindakan kriminal karena ada penyakit mental dan lain-lain. Bisa juga digunakan untuk jika orang ada yang mengklaim em, setelah kecelakaan misalkan mereka bilang oh saya jadi suka pelupa jadi nggak bisa kerja ini itu klaim disabilitas itu juga ranahnya psikolog forensik untuk menentukan apakah itu klaimnya valid atau tidak dengan melakukan berbagai asesmen kira-kira seperti itu. Em, untuk hari ini kita akan fokus di psikolog klinis karena Yayasan Merajut Hati hanya memberikan apa layanan dan juga
edukasi mengenai ranah klinis gitu ya. Jadi kalau untuk psikolog klinis, cakupan layanannya itu sebagai berikut. Ada yang pertama kita bisa memberikan intervensi yang sifatnya tanpa obat ya, non-pharmacological. Jadi ini tuh seperti psikoterapi atau rehabilitasi kognitif dan lain-lain. Jadi ini tuh yang biasa dikenal sebagai konseling, sebagai terapi, itu bisa diberikan oleh psikolog klinis. Lalu psikolog klinis juga bisa memberikan asesmen yang lengkap dan juga memberi diagnosis dengan pertimbangan biopsychosocial. Jadi biopsychosocial itu adalah 3 faktor yang dipertimbangkan oleh psikolog dan juga psikiater ketika menimbang-nimbang diagnosis yang tepat untuk pasiennya gitu. Jadi selalu ada aspek biologis, ada aspek psikologis, dan juga ada aspek sosial, dan 3 faktor ini bermain untuk dan bisa memunculkan berbagai macam mental health concerns gitu. Lalu salah satu role terakhir dari psikolog klinis itu juga memberikan edukasi mengenai mental health, mengenai pencegahan, mengenai pemulihan juga untuk para pasien dan keluarganya, dan juga untuk komunitas seperti yang sekarang sedang dilakukan. Jadi jenis-jenis layanan psikolog klinis untuk mendalami lagi topik yang tadi, psikoterapi yang diberikan oleh psikolog klinis itu banyaknya jenis yang evidence based ya. Artinya evidence based itu sudah terbukti dengan menggunakan riset untuk sangat efektif untuk mengurangi gejala-gejala kesehatan jiwa, penyakit jiwa gitu, gangguan jiwa. Seperti eh, contohnya yang modalities yang paling terkenal itu salah satunya adalah CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Jenis terapi ini sangat banyak eh, evidence-nya ya untuk mengimprove kesehatan mental para pasien yang menjalaninya. Lalu juga ada beberapa lagi yang lumayan terkenal seperti psikodinamik, ada dialectical behavioral therapy (DBT), um, acceptance and commitment therapy (ACT), ada humanistic therapy, mindfulness based therapy, dan lain-lain. Mungkin jenis-jenis terapi ini tidak akan terlalu penting untuk para hadirin hari ini, tetapi ingin menunjukkan saja ada beberapa pendekatan dalam psikoterapi gitu. Jadi kalau misalkan satu jenis merasa kurang cocok atau kurang efektif, bisa mencoba jenis yang lainnya. Dan juga kalau didalami lagi, sebetulnya jenis-jenis psikoterapi tersebut tuh ada keunggulannya masing-masing. Kayak misalkan ada beberapa jenis terapi yang sangat efektif untuk menangani satu disorder gitu misalnya. Jadi kira-kira seperti itu untuk menambah wawasan eh, sahabat merajut hati hari ini. Kita berikan sedikit informasi ini. Lalu jenis layanan yang kedua itu juga adalah assessment. Dan assessment ini sebetulnya adalah satu strength atau kekuatan dari profesi psikolog gitu. Karena untuk melakukan psychological assessment, yang paling bisa lengkap melakukannya adalah profesi psikolog. Jadi banyak sekali jenis assessment yang bisa dilakukan, seperti pertama assessment mental health atau mood ya, gangguan jiwa, asesmen tumbuh kembang, asesmen neurokognitif yang adalah fokus saya, asesmen kepribadian, asesmen forensik, minat bakat, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Ya, terakhir yang memberikan psikoedukasi itu bisa dilakukan di setting kesehatan, misalkan berkonsultasi dengan psikolog di klinik atau di rumah sakit. Mereka pasti di sesi terapinya atau sesi interviewnya itu pasti juga akan sedikit banyak memberikan edukasi mengenai kesehatan mental dan juga tips-tips untuk coping, tips-tips untuk mengimprove kesehatan mental para pasien. Psikoedukasi di perusahaan atau industri, di sekolah, komunitas, dan lain-lain. Jadi mungkin
terakhir dari saya, kapan psikolog merujuk ke psikiater? Jadi untuk pertanyaan ini, jawabannya ada beberapa. Jadi ada satu yang paling utama itu beberapa diagnosis tertentu memang membutuhkan penanganan yang membutuhkan obat psikiatri gitu ya. Jadi misalnya kan kalau psikolog ini tidak bisa meresepkan obat. Mungkin itu adalah satu apa perbedaan utama dari psikolog dan psikiater ya. Kalau psikolog tidak bisa meresepkan obat. Tetapi beberapa jenis disorder memang butuh minum obat gitu. Contohnya seperti em, bipolar, butuh minum mood stabilizer, atau penyakit-penyakit yang di spektrum psikotik yang bisa memiliki halusinasi atau delusi itu juga butuh di kontrol dengan obat gitu. Jadi untuk beberapa diagnosis tertentu harus apa namanya ada kolaborasi di antara psikolog dan psikiater karena beberapa disorder tertentu kalau diberikan psikoterapi saja kemajuannya tidak akan maksimal gitu. Em, Memang tidak semua apa namanya disorder membutuhkan kombinasi dua-duanya gitu. Tapi beberapa diagnosis tertentu betul-betul membutuhkan penggunaan obat juga gitu. Lalu em, alasan kedua merujuk ke psikiater itu ketika progres klien terasa stuck gitu ya. Mungkin kliennya sudah datang berbulan-bulan gitu, cuman dia terus melaporkan moodnya segitu-segitu aja. Atau mungkin kesulitan yang dia hadapi itu tidak membaik gitu. Jadi ketika progres klien terasa stuck, kita juga sebagai psikolog sering merujuk juga ke psikiater gitu, karena mungkin butuh bantuan obat tersebut. Kalau penyakitnya sulit untuk diimprove gitu ya, hanya dengan teknik bicara atau behavioral alone. Lalu yang terakhir itu merujuk ke psikiater juga ketika eh, pasiennya membutuhkan intervensi medis atau neuromodulasi. Eh, Mungkin Dokter Leo nanti akan menjelaskan lebih dalam lagi gitu ya, apa itu neuromodulasi. Tapi untuk beberapa kasus tertentu yang benar-benar sangat sulit untuk improve-nya, walaupun sudah minum obat, sudah di terapi rutin, tetap masih depresi terus gitu contohnya. Ada beberapa intervensi yang sifatnya lebih biologis gitu, seperti memberikan TMS, transcranial magnetic stimulation. Jadi memberikan apa sih em, stimulasi magnet kepada bagian otak tertentu untuk memperbaiki atau merubah cara kerjanya begitu. Tapi nanti Dokter Leo akan jelaskan lebih dalam lagi. Jadi kira-kira seperti itu overview untuk profesi psikolog. Nanti jika ada pertanyaan boleh tulis di chat atau ditanyakan langsung di sesi Q&A. Terima kasih. Sekarang saya berikan pada Dokter Leo. Terima kasih, Fanny. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk hadir. Tadi Fanny sudah menjelaskan mengenai profesi psikolog. Sekarang saya mau mencoba menjelaskan mengenai profesi yang saya jalani, yaitu psikiatri. Apa sih psikiatri? Jadi perbedaannya psikiatri itu adalah cabang ilmu kedokteran. Jadi dokter ya, dokter yang mempelajari mengenai kesehatan jiwa, kedokteran jiwa. Menangani apa aja dari pencegahan, mendiagnosis, pengobatan, hingga rehabilitasi. Perannya psikiater itu bisa sebagai klinisi, yaitu treating psychiatrist yang sering kita temui di rumah sakit, di klinik ya, kalau kita ada keluhan gitu ya. Kemudian ada juga perannya sebagai assessing psychiatrist. Kalau assessing ini berarti dia tidak mengobati, hanya mengakses apa yang diakses, kondisi mental, emosional, perilakunya. Biasanya yang melakukan ini adalah psikiater dengan subspesialisasi forensik dan mediko-legal. Nah, kalau untuk tahapan pendidikan secara singkat aja ya, untuk menjadi seorang psikiater, apa sih yang perlu dilalui? Yang wajib dilalui adalah yang saya berikan bold ya, yang saya tebalkan. Wajib melalui S1. Jadi ini yang di jalur akademis nih, strata 1 kedokteran 4 tahun. Kemudian melanjutkan profesi dokter umum. Ini yang mungkin Bapak Ibu
sekalian kenal dengan koas ya, biasa sebutannya ya, menjalani masa koasisten itu untuk menjadi dokter umum selama 2 tahun atau bisa lebih gitu ya. Kalau udah lulus baru disebut sebagai dokter umum. Setelahnya baru mengambil spesialis kedokteran jiwa di Indonesia, kurang lebih ditempuh dalam 8 semester atau mungkin bisa lebih. Itu rangkaian untuk menjadi seorang psikiater. Perlu nggak S2, perlu nggak S3, itu sifatnya opsional. Direkomendasikan kalau yang ingin menjalani karir sebagai akademisi, misalnya sebagai dosen, atau di bagian manajerial ngambil S2-nya, magister rumah sakit misalnya, atau untuk sebagai peneliti. Setelah menjadi psikiater, ada pilihan subspesialis lagi ya, tergantung target populasi dan layanannya. Ada anak remaja, adiksi itu yang menangani kecanduan zat dan juga perilaku ya. Kemudian geriatri itu untuk para opa-oma ya, usia lanjut. Kemudian yang spesialisasi mempelajari lebih dalam lagi mengenai teknik-teknik psikoterapi. Consultation liaison psychiatry ini banyak kan ditemui di rumah sakit settingnya ya, yang menghubungkan antara layanan psikiatri dengan layanan medis lainnya. Kemudian yang bergerak di komunitas, psikiater yang banyak mungkin beradvokasi, berjejaring dengan komunitas gitu ya, fokusnya lebih ke komunitas, mengambil subspesialisasi psikiatri komunitas, dan juga ada psikiatri forensik, biasanya untuk misalnya mengakses kelaikan atau mengakses kapasitas seseorang untuk menjalani proses hukum misalnya. Layanan apa saja yang diberikan oleh psikiater? Layanannya itu komprehensif, artinya dari pencegahan hingga paliatif itu end of life ya, hingga mendampingi akhir hayat. Pencegahan itu dimulai dengan promosi, edukasi, dan juga screening. Untuk kuratif ini yang mungkin dijalani selama di rumah sakit, di kliniknya dengan pengobatan, terapi. Kemudian rehabilitatif dan juga end of life care untuk pasien-pasien mungkin dengan kanker gitu ya, yang berada di akhir hayatnya. Asesmen itu kan penilaian ya. Kita menilai bertemu dengan seorang pasien, apa yang kita nilai? Asesmennya itu holistik. Jadi melihat seorang manusia itu tidak sekedar dari kondisi biologisnya saja, yaitu kerentanan genetikanya, kemudian apa ada kondisi medis yang dialami, tetapi juga melihat dari sisi psikologisnya. Bagaimana sih tumbuh kembangnya, bagaimana pola asuhnya, bagaimana kekuatan atau resiliensi dari psikologisnya, dan juga menilai aspek sosial. Jadi melihat faktor resiko dan faktor protektif dalam sosialnya si pasien. Apa saja faktor protektifnya? Apakah punya support system yang baik? Atau faktor resikonya apakah dia berada mungkin misalnya kemiskinan, ketiadaan pekerjaan, itu juga menjadi salah satu bagian yang kami assess gitu ya saat bertemu dengan seorang klien. Kemudian ketika kami menilai kondisi pasien, misalnya pasien datang nih dengan keluhannya sedih gitu ya, sedih nggak bisa tidur. Kami nggak langsung berpikir, oh sedih, depresi, enggak. Tapi kami berpikir berdasarkan, buat kami ada sebuah pedoman yang diajarkan gitu ya, yaitu biological priority dan psychological supremacy. Apa maksudnya? Jadi kami harus yakin dulu bahwa tidak ada kondisi medis yang sifatnya akut mungkin ya, yang lebih perlu kita prioritaskan untuk ditangani. Apakah sedihnya ini karena masalah gangguan, biasanya pasien misalnya dengan gangguan hormon tiroid gitu, ada juga yang bisa mengalami kesedihan atau kaitannya dengan efek samping pengobatan dari kondisi medis yang dialami. Kalau memang itu sumber masalah sedihnya, maka yang kita tangani adalah sumbernya, misalnya biologis tadi. Baru setelah kami memastikan bahwa tidak ada kegawat daruratan medis misalnya ya, kami juga melihat pasien itu bahwa tingkah lakunya, perasaannya, pikirannya, persepsinya itu semua diwarnai oleh aspek psikologisnya gitu ya. Kenapa seseorang mengalami situasi yang sama tapi bisa mengalami gejala yang berbeda atau outcome-nya berbeda? Karena ada faktor psikologis tadi yang berperan menginterpretasi sebuah situasi. Jadi dalam mengakses kondisi pasien, kita berpedoman pada prinsip ini gitu. Menangani dulu kondisi biologisnya kalau memang ada, dan kami juga melihat bahwa kondisinya itu pasti ada pengaruhnya dari sisi psikologisnya.
Nah, target populasinya siapa saja yang kami layani dari anak, ya, remaja hingga lansia dan juga pasien-pasien yang mengalami masalah adiksi. Dan psikiater ini kerjanya nggak bisa sendiri. Seringkali kami kerjanya itu berkolaborasi dengan psikolog, dengan perawat, bahkan juga dengan keluarga dan pasiennya itu sendiri. Karena eh, nggak akan bisa jalan sendiri programnya tanpa ada kerjasama dengan profesi lain. Jenis layanan klinis yang kami lakukan ya berdasarkan setting layanannya, di mana saja sih Bapak Ibu bisa menemui psikiater? Bisa menemui psikiater di rawat jalan, misalnya di rumah sakit di poli jiwa, atau di puskesmas. Puskesmas ada nggak ya? Puskesmas mungkin nggak ada ya, tapi mungkin klinik ada ya psikiater gitu. Atau dirawat inap di rumah sakit. Biasanya bisa juga di rumah sakit yang umum, atau juga rumah sakit khusus yang memang menyediakan bangsal untuk gangguan jiwa. Kemudian bisa juga menemui psikiater di dalam layanan darurat untuk menangani kondisi krisis akut, misalnya di IGD atau dalam kondisi-kondisi saya ada bencana alam gitu ya, psikiater biasanya juga ikut diturunkan untuk membantu intervensi krisis terhadap para korban. Kemudian layanan konsultasi liaison ini adalah psikiater yang Bapak Ibu temui, misalnya jangan kaget kalau misalnya dirawat di rumah sakit, saya dirawat karena misalnya punya masalah neurologis gitu ya, misalnya epilepsi. Kok tiba-tiba ada psikiater yang datangin saya gitu ya, itu biasanya peran dari konsultasi liaison. Jadi dokter spesialis lain juga akan bekerja sama dengan psikiater kalau memang dinilai ada aspek psikologis yang berperan dalam perawatan pasien. Kemudian psikiatri komunitas, ini mungkin Bapak Ibu bisa menemuinya di komunitas-komunitas, komunitas peduli skizofrenia, bipolar care gitu ya, BPD gitu. Biasanya di situ juga akan ada psikiater yang terlibat. Dan bisa menemui psikiater juga dalam telepsikiatri. Ini adalah konsultasi jarak jauh untuk akses layanan psikiatri yang lebih luas ya, terutama bagi mereka yang kesulitan akses jarak tempuh gitu untuk bertemu dengan psikiater secara langsung. Jadi banyak pintunya ya Bapak Ibu ya. Lalu intervensinya apa yang kami lakukan? Tadi ya perbedaan utamanya dengan psikolog adalah psikiater itu dokter sehingga kami boleh meresepkan obat. Sesuai indikasi tentunya ya, kalau memang diperlukan akan diresepkan obat. Obat-obat psikoterapika seperti antidepresan, antipsikotik, mood stabilizer. Selain itu, psikiater juga bisa memberikan layanan psikoterapi dengan berbagai macam pendekatan yang tadi Dr. Feni juga sudah sampaikan ya. Kemudian tadi neuromodulasi ya, neuromodulasi tadi dipairkan oleh Feni untuk saya sedikit jelasin apa itu neuromodulasi. ECT atau elektrokonvulsif terapi ini gambar yang di sini nih yang sebelah kiri ya. Ini pajangan di museum tentang salah satu mesin ECT yang paling pertama, atau orang awam kenalnya sebagai terapi kejut listrik ya. Tapi namanya mungkin serem, tapi sebenarnya ini sebuah intervensi yang aman, sudah bertahun-tahun lamanya dilakukan dalam layanan klinis. Pasiennya harus dalam kondisi dibius gitu ya. Jadi ya tidak akan merasakan sakit ketika distimulasi arus listrik yang menstimulasi otak gitu ya. Biasanya siapa aja yang perlu ECT? Biasanya kalau pasien itu gangguannya udah dicoba dengan berbagai jenis pengobatan, dosisnya sudah optimal, sudah maksimal, tapi tidak memberikan respons yang cukup gitu, itu adalah kandidat yang cukup baik untuk dilakukan terapi ECT. Bedanya kalau RTMS, ini repetitive transcranial magnetic stimulation, ini intervensi neuromodulasi yang relatif lebih baru dibanding ECT. Kalau ini pasiennya dilakukannya secara sadar, karena nggak dibikin kejang pasiennya ya. Ini menggunakan medan magnet untuk merangsang bagian otak yang mengatur misalnya kayak suasana hati gitu, tanpa perlu bius dan tanpa menyebabkan kejang. Biasanya juga untuk kondisi gangguan jiwa yang lebih berat atau yang tidak membaik dengan pengobatan. Selain itu, kami juga memberikan layanan berupa psikoedukasi. Psikoedukasi ini biasanya menjadi suatu bagian integral dari konsultasi yang Bapak Ibu dapatkan ketika berkonsultasi dengan psikiater. Bapak dan Ibu itu berhak untuk mendapatkan edukasi mengenai kondisi apa yang Bapak Ibu alami gitu ya. Kemudian obat-obatannya apa saja mungkin efek samping yang mungkin terjadi, kira-kira program terapinya seperti apa. Itu hal-hal yang boleh banget Bapak Ibu tanyakan ke psikiater.
Bapak Ibu sekalian. Dan juga membantu pasien untuk kembali lagi ke komunitasnya, rehabilitasi, supaya bisa berfungsi lagi. Kapan psikiater merujuk ke psikolog? Bisa juga psikiater merujuk ke psikolog, terutama misalnya kami membutuhkan asesmen psikologis tertentu, seperti psikotes gitu ya, minat bakat, psikotes neurokognitif. Kemudian kalau memang ada kebutuhan terapi psikologis yang lebih intensif yang diperlukan oleh pasien, mungkin aja pasiennya datang ke psikiater sebulan sekali untuk kontrol pengobatan, obat, tapi setiap seminggu sekali tetap menjalani terapi psikologis ke psikolog, itu bisa juga dilakukan seperti itu. Atau misalnya ada psikoterapi spesifik yang memang psikiater Bapak Ibu itu tidak menangani ya. Kalau ini sifatnya variatif. Bapak dan Ibu perlu mencari tahu atau menanyakan pendekatan atau jenis psikoterapi apa yang psikiater Bapak Ibu itu bisa tangani gitu. Kalau memang dirasakan tidak cocok atau memang bukan seperti yang Bapak Ibu inginkan, boleh saja juga dirujuk ke psikolog. Kemudian pasien dengan gangguan yang sifatnya lebih ringan atau ringan sedang yang tidak membutuhkan pengobatan, kami bisa merujuk ke psikolog. Dan yang terakhir tentu preferensi dari pasiennya itu sendiri ya. Nah, rujukan ini bukan artinya langsung dilepas begitu saja. Justru lebih seringnya psikiater sama psikolog itu kerjanya sama-sama. Seperti yang saya bilang tadi, pasiennya mungkin 2 minggu atau sebulan sekali datang ke psikiater untuk kontrol pengobatan, tapi tetap menjalani terapi psikologis mungkin setiap seminggu sekali atau 2 kali seminggu gitu. Biasanya pendekatannya seperti itu, hasilnya lebih optimal. Ini sedikit overview mengenai jenis-jenis gangguan jiwa supaya Bapak dan Ibu punya bekal gitu ya, kira-kira kondisi apa saja yang bisa saya konsultasikan ke psikolog atau ke psikiater. Jadi gangguan jiwa itu artinya ada sebuah kumpulan gejala. Gejala itu apa aja? Bentuknya bisa dalam gejala emosi, mungkin perasaan sedih yang menetap, cemas yang berlebihan tidak bisa dikontrol, atau gejala perilaku. Ada perilaku aditif, perilaku hilang kendali gitu ya, atau perilaku agresif, atau gangguannya persepsi. Persepsi itu apa? Misalnya ada halusinasi gitu, mengalami halusinasi. Atau bisa juga dari pikiran, gangguan pikiran. Ada pikiran yang rasanya sulit dikontrol. Jadi kalau ada gejala-gejala tersebut yang dirasakan mengganggu, menyebabkan stres berlebih gitu ya dalam hidup Bapak Ibu sampai bikin fungsi sehari-hari itu terganggu. Nah, itu menjadi clue bahwa Bapak dan Ibu perlu datang ke profesional, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Nah, memang ada beberapa jenis gangguan jiwa tertentu yang terutama butuh pengobatan. Misalnya gangguan jiwa, tadi ya, gejala-gejala emosi, perilaku, perasaan, persepsi yang disebabkan karena masalah medis atau organik gitu. Misalnya kondisi autoimun gitu atau epilepsi gitu ya. Yang memang kondisinya itu biasanya menyebabkan gejala yang lebih berat dan butuh pengobatan. Atau delirium, delirium Dok Leo sepertinya internetnya lagi kurang bagus. Jadi kita tunggu sebentar ya. Halo Dok Leo, tadi terputus. Mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian ya. Saya izin lanjutkan sedikit lagi ya. Tadi penjelasanmu sampai di gangguan mental organik, contohnya delirium. Oke, nah yang kedua adalah pasien dengan masalah adiksi, ketergantungan, baik terhadap zat maupun ketergantungan perilaku gitu, yang sampai serius dalam hidupnya. Nah, itu utamanya perlu pengobatan untuk membantu mengontrol impuls misalnya ya, apalagi kalau sampai menyebabkan intoksikasi gitu. Kemudian yang di dalam gangguan spektrum skizofrenia ya, psikotik itu di sini maksudnya adalah adanya gangguan daya nilai realita, tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang bukan. Nah, umumnya ini perlu pengobatan ya,
Tentu memang ketika kondisi sudah lebih terkontrol, pasien dengan skizofrenia juga baik banget untuk melakukan misalnya psikoterapi, misalnya untuk membantu skills trainingnya dia gitu ya. Kemudian gangguan suasana perasaan, terutama bipolar, ya atau depresi yang sudah berulang, itu membutuhkan pengobatan juga. Selain tentu perlu juga dengan psikoterapi. Guideline yang terakhir bilang pengobatan kombinasi pengobatan dan psikoterapi itu memberikan efek yang paling optimal untuk pasien dengan gangguan suasana perasaan. Ya. Dan gangguan yang terkait stres gitu ya, gangguan cemas, gangguan panik, atau yang orang bilang juga psikosomatis ya, somatisasi, OCD, kemudian gangguan terkait tidur, gangguan terkait makan, disfungsi seksual, gangguan kepribadian, disabilitas intelektual ya, biasanya ditandai salah satunya adalah dengan mungkin IQ-nya yang di bawah dari rata-rata. Gangguan perkembangan psikologis dan contohnya autisme, gangguan spektrum autisme, dan gangguan perilaku dan emosional pada masa kanak dan remaja, contohnya adalah ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, kondisi-kondisi pada pasien yang dari neurotik, kepribadian, disabilitas, dan ke bawahnya itu, ini adalah pasien yang perlu psikoterapi dikuatin juga ya. Bisa juga dapat pengobatan, sifatnya itu lebih untuk mengurangi gejala. Tetapi terapi psikologis itu menjadi salah satu pilar yang penting. Di situ peran psikolog juga sangat vital ya untuk pasien-pasien dengan gangguan yang saya sebutkan tadi. Dok Leo, tadi ada yang bertanya di chat, katanya delirium belum dijelaskan. Oh ya, baik. Maaf mungkin tadi terpotong sinyal ya. Delirium itu istilah medis. Sebenarnya gejalanya itu biasanya ditandai kesadarannya itu misalnya gini, mungkin pernah ya bertemu atau menjaga pasien di rumah sakit pagi sampai sore tidur terus malamnya gaduh gelisah, cabut-cabut infus, teriak-teriak mau keluar. Besoknya gitu lagi, menjelang pagi tidur. Jadi biasanya kesadarannya tuh on off. Terus bisa jadi teriak-teriak atau dia berhalusinasi gitu. Nah, biasanya pasien yang mengalami perubahan emosi, perilaku, persepsi, pikiran yang sifatnya akut, akut itu artinya tiba-tiba, segera, tadi balik lagi, kalau seorang psikiater akan mindsetnya menyingkirkan dulu nih, ada nggak sih kondisi medis yang menyebabkan gejala itu? Gitu. Kalau ada kondisi medis yang menyebabkan itu, misalnya ada infeksi di otaknya gitu ya, eh, yang menyebabkan perubahan secara akut itu gitu. Nah, itu yang biasanya kita sebut dengan delirium. Pengobatannya gimana? Menangani kondisi medisnya. Psikiater perannya adalah untuk membantu dokter spesialis lain misalnya gitu ya, yang masalah medis utamanya itu untuk bisa memberikan intervensi dengan lebih lancar. Karena biasanya pasien yang gaduh gelisah itu kan bikin nyabut-nyabut infus, nyabut-nyabut selang makan, padahal pasien perlu gitu. Nah, perannya psikiater di situ adalah membantu misalnya menenangkan pemberian obat, injeksi obat secara akut untuk bantu pasiennya tenang dulu. Intinya supaya si masalah utama medisnya itu bisa diatasi gitu. Nah, itu juga ada peran psikiater dalam gangguan mental yang disebabkan karena kondisi medis. Semoga jelas. Terima kasih. Lalu tadi seperti Dokter Leo juga bilang, jadi kebanyakan dari jenis-jenis gangguan jiwa di bawah ini bisa ditangani oleh dua-duanya, psikolog dan psikiater. Biasanya ditangani secara kolaboratif gitu ya. Jadi em, semoga menjawab pertanyaan yang biasa sering ditanyain tuh. Kira-kira kalau ke psikiater tuh, kalau penyakitnya apa sih? Atau ke psikolog penyakitnya apa? Gitu. Jadi sepertinya sekian dulu dari kita presentasinya. Jadi sekarang sesi tanya jawab. Kemarin juga sudah banyak yang mengisi formulir pendaftaran untuk MH Talks ini dan sudah menanyakan banyak pertanyaan juga. Jadi kemarin tim Rajut Hati sudah merangkum dan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus gitu ya. Mungkin bisa dibantu oleh Diba untuk membacakan. Oke, terima kasih Kak Feni dan Kak Leonita atas materi yang sudah disampaikan. Pada sesi ini nanti akan dijawab oleh Kak Feni dan Kak Leonita dan saya akan membantu untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul dari form pendaftaran dan juga platform lainnya.
Eh, tetapi para peserta juga tetap diperbolehkan kok untuk memberikan pertanyaan di kolom chat di Zoom langsung sekarang ini. Oke, baiknya kita mulai dulu dari pertanyaan nomor satu nih yang paling banyak banget ditanyain. Berapa sih biaya konsultasi ke psikolog dan psikiater? Untuk Kak Feni atau Kak Leo, mungkin ada yang mau menjawab? Boleh, aku akan menjawab dari yang biaya untuk psikolog ya. Jadi biaya untuk psikolog ini sangat beragam nih di Indonesia yang dari saya tahu. Jadi ada yang biayanya hanya 50.000, 70.000. Tapi ada juga yang per sesi ya. Per sesi itu biasanya 60 menit. Tapi ada juga yang sudah sangat berpengalaman atau mempunyai S3 dan lain-lain. Bisa men-charge sampai 1 juta ke atas per sesi. Jadi em, intinya untuk biaya itu sangat beragam. Tergantung dari lokasi, tergantung dari edukasi dan pengalaman sang pemberi layanan dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Kalau Dokter Leo gimana? Mungkin segaris besarnya kurang lebih sama ya, jawabannya adalah tergantung. Tapi sebagai gambaran, eh, boleh diklik slide-nya. Ya, Mungkin ada beberapa sumber nih yang bisa Bapak Ibu sekalian gunakan gitu. Misalnya platform digital penghubung kesehatan seperti aplikasi Halodoc, Halo Dokter. Biasanya itu udah disesuaikan tuh di tempat domisili Bapak Ibu. Misalnya tulis cari aja tuh yang tabnya misalnya psikiater. Nah, dari beda rumah sakit, beda klinik aja harganya bisa sangat bervariasi jauh. Kalau sepengetahuan saya ya, mungkin kalau di Jakarta gitu ya, tempat saya berpraktik, Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya, Jabodetabek, mungkin rentangnya dari 200.000 sampai ada yang bisa sampai 1 juta ke atas juga. Gitu. Jadi baiknya langsung menanyakan ke vaskes yang Bapak Ibu tuju. Gitu. betul. Baik, terima kasih Kak Feni dan Dokter Leonita. Berarti kalau bisa disimpulkan, harganya itu tergantung dari expertise dari psikolog atau psikiaternya. Yang paling pertama, lokasi dan juga mungkin bisa dibilang kayak moda konsultasinya apa. Ada yang bisa online, ada juga yang offline, itu bisa beda tuh dari dua hal tersebut. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua nih yang banyak banget juga muncul di form. Apakah konsultasi ke psikiater atau ke psikolog itu bisa menggunakan jaminan pembiayaan, Kak Feni atau Dokter Leonita? Jaminan pembiayaan itu maksudnya kayak asuransi gitu-gitu ya? Nah, betul. Asuransi atau mungkin juga BPJS, kayak gitu, Kak Feni. Ya, kalau aku jawab untuk psikolog ya, eh, setahu saya untuk BPJS sekarang-sekarang ini masih sangat jarang yang mengcover em, layanan psikologis gitu, yaitu memberikan terapi gitu ya. Mungkin sudah mulai di beberapa fasilitas kesehatan di Jakarta, di Jabodetabek, yang mulai ada tuh, misalkan psikolog di rumah sakit atau di puskesmas yang di cover oleh BPJS, tapi itu belum umum dan juga tidak em, lebih tidak umum lagi kalau di luar area Jabodetabek gitu. Kalau mengenai asuransi, saya juga kurang familiar ya kalau di Indonesia seperti apa menggunakan asuransi untuk mengklaim em, layanan psikologis. Jadi saya nggak punya jawaban untuk yang itu. Dok Leo? Iya, kalau pertanyaannya bisa nggak pakai jaminan pembiayaan? Bisa. Dikembalikan lagi gitu. Penjaminnya itu memang di premi yang Bapak Ibu ambil, apakah mencakup layanan kejiwaan apa enggak. Tapi kalau di sini pertanyaannya spesifik gitu ya ke BPJS, pertama disclaimer, saya bukan agen BPJS. Jadi perlu dibedakan gitu ya, profesi dokter sama BPJS itu kayak ya kayak asuransi swasta tapi milik, maksudnya seperti Allianz gitu kan ya, tapi ini adalah milik pemerintah gitu. Jadi perlu menyesuaikan lagi mengenai terms dan conditions-nya. Gangguan apa saja yang di-cover sama mereka. Tapi kalau pertanyaannya bisa apa enggak, konsultasinya bisa. Saya melayani juga di tempat berpraktik pasien-pasien dengan jaminan misalnya contohnya BPJS. Jadi kembalikan lagi juga ke fasilitas kesehatan yang dituju itu apakah mereka menerima berkenan nggak dengan si penjamin kesehatan itu. Yang paling
langkah pertama kalau menggunakan BPJS tentu harus sesuai prosedur. Salah satunya dengan rujukan ya. Prinsip mereka kan adalah kalau bisa diselesaikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, misalnya puskesmas, maka harus diselesaikan di situ. Jadi langkah pertama adalah datang ke puskesmas terdekat dulu. Nanti dokter yang di sana akan mengakses apakah ini perlu dirujuk ke psikiater atau ke psikolog. Kalau di Jakarta sudah cukup banyak puskesmas yang ada poli jiwanya. Biasanya di situ adalah psikolog gitu. Nanti psikolog akan menilai apakah ini kondisinya perlu dirujuk ke vaskes di atasnya, misalnya ke psikiater. Maka kalau memang menurut yang menilai itu ini sesuai indikasi dan pasien yang menggunakan BPJS itu biasanya tetap bisa di-cover selama sesuai prosedur dan sesuai indikasi. Betul. Dan saya mau tambahkan juga kalau psikolog klinis itu sifatnya sekarang belum wajib ada di fasilitas kesehatan gitu. Cuman baru-baru ini dari Ikatan Psikologis Klinis Indonesia baru mengeluarkan kebijakan baru nih untuk memperjuangkan supaya psikolog-psikolog juga bisa dan wajib ditempatkan di fasilitas kesehatan gitu. Karena sebelumnya ada sedikit kesenjangan ya, di mana di fasilitas kesehatan itu selalu adanya psikiater saja dan tidak ada psikolog. Jadi sekarang perlahan-lahan kita mulai menuju ke arah itu, begitu. Baik, terima kasih Dokter Leo dan Kak Feni. Berarti memang lebih baiknya tuh kita tanyakan langsung ya ke asuransi yang kita bayar preminya ataupun ke BPJS biar kayak lebih clear aja gitu karena masing-masing punya peraturannya sendiri gitu. Dan semoga ke depannya harapan kita nih psikolog dan psikiater bisa lebih tersebar di berbagai macam vaskes yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, untuk pertanyaan ketiga nih yang paling banyak juga ditanyakan, kalau kita berkonsultasi secara daring, apakah seorang psikiater dapat memberikan resep untuk pasiennya? Bagaimana Dokter Leonita? Baik, boleh next slide. Jadi sedikit tentang telepsikiatri ya. Telepsikiatri itu ini berdasarkan panduan etik dan hukum dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Indonesia. Dibagi menjadi dua telepsikiatri. Telepsikiatri artinya konsultasi terkait masalah kesehatan jiwa secara telemedicine gitu. Bisa dengan telemedicine atau dengan telekonsultasi. Kalau telemedicine itu dengan psikiater yang ada di vaskes. Contohnya, saya berpraktik di rumah sakit A dan rumah sakit A itu menyediakan telemedicine. Maka kalau mau melakukan telemedicine dengan saya, pasien mendaftar di rumah sakit A itu. Rumah sakit A yang akan memfasilitasi telemedicine-nya. Kalaupun ada obat yang ingin saya resepkan, resepannya saya kirim ke farmasi tempat saya berpraktek tersebut. Jadi saya harus naruh SIP di rumah sakit itu. Tapi keunggulannya pasien yang melakukan telemedicine ini mereka bisa mendapatkan obat gitu ya. Karena anggapannya ini adalah pasien dari si rumah sakit tersebut atau klinik tersebut yang melayani telemedicine. Siapa saja yang boleh menjalani telemedicine? Biasanya pasien-pasien yang pasien lama yang kontrol, yang kondisinya itu memang sudah dilakukan asesmen awal secara lebih menyeluruh dan yang stabil, atau pasien yang hanya membutuhkan terapi psikologis oleh psikiater misalnya, tidak perlu intervensi pengobatan. Itu bisa juga dengan telemedicine. Atau pasien-pasien usia lanjut yang punya morbiditas tuh multimorbiditas artinya punya penyakit gitu lebih dari satu gitu ya, atau pasien sakit terminal gitu yang aksesnya sulit atau kalau dia datang ke rumah sakit itu resiko terpapar sakit yang lain lebih besar misalnya itu bisa telemedicine. Atau pasien dengan masalah adiksi tetapi sudah dalam fase yang terkontrol bukan dalam fase akut gitu pas lagi sakau-sakaunya misalnya gitu itu nggak bisa ya. Yang nggak boleh atau yang tidak direkomendasikan apa? Kalau pasiennya masih pasien baru, belum ada asesmen yang mendalam. Atau pasien dengan resiko tinggi. Apa resiko tinggi? Gaduh gelisah, pasiennya dengan ide menyakiti diri atau ide mengakhiri hidup. Atau kondisi yang memang pasien itu jadi sulit untuk komunikasi audiovisual. Misalnya mengalami gangguan pendengaran, bicara, tetapi tidak memakai alat bantu dengar. Kan jadi susah ya komunikasinya. Itu tidak direkomendasikan. Syaratnya ini harus dilakukan melalui vaskes di mana si psikiater itu berpraktek. Dan peresepan obat hanya bisa ke instalasi farmasi tempat psikiaternya itu berpraktek tersebut gitu.
dan harus ada rekam medis karena pasiennya terdaftar sebagai pasien di vaskes tersebut. Opsi yang kedua adalah dengan telekonsultasi, bukan telemedicine. Ya, dengan psikiater di platform digital, Halodoc, Halo Dokter, Klik Dokter, dan lain-lain. Tapi yang bisa dilakukan dalam telekonsultasi ini hanyalah tanya jawab, gitu ya. Karena nggak ada hubungan dokter pasien dalam telekonsultasi ini. Si SPKJ-nya itu, psikiaternya itu nggak boleh ngeresepin obat kalau melalui platform digital. Itu nggak ada hubungan dokter pasien yang sah, nggak bisa memberikan anjuran pengobatan atau bikin resep elektronik, dan tidak boleh membahas informasi medis pribadi atau hasil pemeriksaan. Jadi yang dilakukan dalam telekonsultasi lebih kepada edukasi jadinya. Sifatnya tanya jawab mengenai gejala psikiatri gitu. Ya, informasi dugaan, bukan diagnosisnya loh ya, dugaan. Karena kan nggak dilakukan asesmen secara menyeluruh. Terus melakukan anjuran untuk berobat ke Fasiankes, dan informasi secara umum tentang ilmu psikiatri atau kesehatan jiwa. Jadi jawabannya, boleh nggak ngeresepin obat? Boleh, kalau Bapak Ibu telemedicine, artinya daftar sebagai pasien di rumah sakit atau klinik yang memberikan layanan telemedicine. Dan Dan bukan konsultasi pertama ya. betul, bukan pasien baru. Baik, terima kasih untuk Dokter Leonita untuk jawabannya yang sangat jelas. Semoga bisa dimengerti oleh seluruh peserta webinar malam ini. Kita lanjut ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebentar kita bacakan dulu. Di sini ada yang nanya nih, apakah obat psikiater itu untuk dikonsumsi seumur hidup? Adakah obat psikiater yang tidak memiliki efek samping? Nah, buat saya lagi berarti ya. Ya, ini banyak, mungkin ini pertanyaan yang banyak juga ditanyakan oleh orang-orang pada umumnya ya. Kalau pertanyaan apakah obat psikiater harus dikonsumsi seumur hidup, jawaban singkatnya adalah tidak semua. Bergantung dari diagnosis Anda apa, tingkat keparahannya, sudah berapa kali kambuh gitu ya, faktor genetikanya, kerentanan genetikanya, banyak yang dinilai oleh psikiater untuk menentukan durasi pengobatan. Tapi gambaran umumnya, kondisi gangguan jiwa yang lebih erat faktor resikonya dengan misalnya tadi kerentanan genetika, faktor biologis itu ya, seperti misalnya contohnya gangguan skizofrenia, gangguan bipolar, itu biasanya membutuhkan obat dengan jangka waktu yang lebih panjang, bahkan bisa juga sampai seumur hidup. Yang dipertimbangkan tadi faktor protektif dan faktor resiko, risk and benefit-nya, melanjutkan atau menghentikan obat. Ya, atau misalnya, tapi misalnya contohnya pasiennya itu baru episode pertama nih, baru pertama kali mengalami episode gangguan depresi, dan sifatnya itu mungkin nggak terlalu berat, nggak sampai ada gejala halusinasi, fungsinya nggak terlalu terganggu. Dia karena sadar gitu ya, Gen Z zaman sekarang sadar mental health, langsung berobat. Mungkin kemungkinannya untuk dia nggak perlu obat jangka panjang itu lebih besar. Jadi take away-nya adalah lebih cepat ditangani, prognosis atau kemungkinan pulih gitu, durasi pengobatannya juga akan lebih baik gitu. Kemudian ada nggak sih obat psikiatri yang nggak berefek samping? Jawabannya singkatnya adalah tidak ada. Bukan cuma obat psikiatri aja, vitamin aja ada efek sampingnya. Vitamin C yang Bapak Ibu minum itu juga ada risiko efek samping. Misalnya bikin asam lambung naik, bahkan bisa bikin mungkin batu gitu di saluran cerna gitu kan ya, yang menjadi semua obat itu pasti punya potensi efek samping, tetapi tingkat dan jenis efek sampingnya itu beda-beda. Pada umumnya, obat yang diresepkan oleh psikiater Anda pasti akan berpedoman pada guidelines ya. Dan guidelines atau pedoman yang dibuat oleh badan-badan profesi itu sudah berdasarkan hasil penelitian yang banyak. Dan yang direkomendasikan sebagai obat pilihan adalah yang dipertimbangkan juga profil efek sampingnya. Dipilih yang efek sampingnya tuh ringan gitu ya, yang potensi efek samping beratnya itu lebih jarang. Ya, contohnya antidepresan itu termasuk obat-obatan psikiatrik yang efek sampingnya cenderung ringan, kayak minum paracetamol atau ibuprofen sebelum, kalau nggak makan perut kosong juga bisa mual. Nah, sertralin atau antidepresan itu juga efek samping yang paling seringnya mual. Tapi bukan artinya tidak diminum obatnya. Ada strategi untuk bikin efek sampingnya itu lebih bisa ditoleransi. Misalnya minumnya setelah makan.
hal-hal seperti ini yang menjadi penting untuk didiskusikan, didialogkan dengan psikiater Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Leonita, untuk jawabannya. Jadi memang untuk obat-obatan baiknya memang dikonsultasikan dengan psikiater yang tempat kita konsul dan pasti memang ada pertimbangan dari risk dan benefit yang sudah difikirkan dari psikiater tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan nih di kolom chat dari Pak Budi Paulus. Dia bertanya, kalau anak balita yang pertumbuhan kedewasaannya agak kurang, ini perlu diterapi dari seorang psikolog, apakah bisa dilakukan di rumah oleh orang tuanya? Mungkin Kak Feni mau jawab. Ya, mungkin ini aku sama Dok Leo bisa jawab ya dua-duanya. Kalau dari sisi psikolog, biasanya memang kalau memberikan terapi kepada anak-anak akan melibatkan keluarga dan orang tuanya anak tersebut, apalagi jika anaknya masih sangat muda gitu ya, berumur balita. Jadi biasanya tuh orang tuanya juga akan dilibatkan dalam terapinya, diajarkan teknik-teknik yang bisa dilakukan di rumah begitu. Jadi mungkin tidak bisa dilakukan 100% yang dilakukan di terapi, tapi mungkin sekitar 60-80% bisa direplikasi di rumah dan justru bagus gitu karena nggak mungkin cuma terapi seminggu sekali kita bisa melihat banyak perkembangan gitu kan. Harus dilakukan sifatnya rutin dan setiap hari. Mungkin ada tambahan dari Dok Leo? Pada umumnya, pada prinsipnya sama. Biasanya kalau pasiennya itu adalah balita, masih sangat muda, usia prasekolah, justru kita mengajarkan ke pelaku rawat. Nah, nanti pelaku rawat yang akan menerapkan itu di rumah gitu. Keberhasilan program bergantung juga dari konsistensi si pelaku rawat menerapkan intervensi yang sudah diajarkan oleh psikolog atau psikiaternya. Oke, baik. Terima kasih Kak Feni dan Dokter Leo. Jadi insight yang kita dapat, apapun itu harus dilakukan secara konsisten, termasuk dengan terapi terhadap misalnya ini kalau kasusnya balita gitu ya. Selain kita konsul ke psikolog atau psikiater, orang tua di rumahnya atau caregiver di rumahnya juga harus konsisten apa ya melaksanakan anjuran-anjuran gitu dari psikolog ataupun psikiaternya. Oke, gitu baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih ada lagi yang masuk. Saya memiliki passion di bidang psikologi klinis. Jika saya tidak melanjutkan pendidikan profesi, profesi apa yang bisa saya geluti dan skill apa yang perlu saya tingkatkan? Berarti bisa dijawab oleh Kak Feni. Silakan, Kak Feni. Ya, boleh. Jadi kalau misalkan tidak mendalami psikologi klinis, kira-kira yang mirip-mirip itu mungkin di konseling ya. Karena konseling itu juga adalah suatu bentuk layanan yang bisa membantu klien gitu. Tetapi sifatnya tidak terlalu masuk klinis karena tidak menangani diagnosis-diagnosis yang bisa dilihat tadi. Misalnya depresi, gejala skizofrenia atau kayak OCD, anxiety. Biasanya kalau di konseling itu lebih ke arah kayak apa ya, kepercayaan diri atau self esteem, hal-hal seperti itu yang sifatnya belum masuk ke klinis tapi subclinical gitu, bisa menyebabkan distress juga dan menyebabkan apa ya, penderitaan, if that's the word, tapi belum masuk ranah klinis gitu. Jadi mungkin itu bisa digeluti. Lalu kalau di luar negeri, di US contohnya, ada juga profesi seperti social work. Jadi social work ini juga bisa memberikan konseling atau terapi gitu kepada klien. Tetapi cakupannya itu fokusnya bukan di konselingnya, melainkan memberikan akses kepada layanan-layanan lain yang mungkin dibutuhkan sang klien gitu. Misalkan kliennya menghadapi homelessness atau menghadapi em, adiksi atau menghadapi kabur dari rumah gitu. Gimana caranya? Bukan hanya terapinya yang dibutuhkan, tetapi menghubungkan dengan misalkan homeless shelter, mendapatkan food stamps, hal-hal seperti itu. Jadi, tapi saya nggak tahu ya di Indonesia itu sudah ada atau belum profesi seperti itu. Cuman kira-kira yang profesi mirip-mirip itu seperti itu. Bisa juga mungkin menjalani pelatihan teologi gitu ya. Karena di Indonesia ini saya lihat banyak juga em, apa ya, figur-figur
religi, agama gitu yang memberikan konsultasi atau konseling gitu. Misalkan berkonsultasi mengenai perkawinan di gereja atau berkonsultasi tentang masalah pribadi kepada apa ya, kepada ustadz mungkin atau kepada tokoh agama gitu. Itu juga sepertinya salah satu opsi yang cukup baik untuk dijalani. Ada yang mau ditambahin nggak, Dok Leo? Artinya Kak Feni lebih di bidangnya ya, saya kurang tahu juga mengenai pilihan di psikologi klinis, jadi nggak ada deh kayaknya. Oh iya ya, oke. Eh, ada lagi nih satu pertanyaan yang dari chat eh, dari Pak Budi lagi lewat jadi sebacakan ya. Merasa oke punya perilaku psikiater. Orang seperti ini perlu dibawa ke psikiater atau psikolog. Bagaimana solusinya? Kebetulan saya memang fokusnya kerja dengan lansia ya, jadi mungkin saya bisa menjawab lebih dulu. Kalau memang kasus-kasus seperti ini memang agak sulit ya, karena kan kalau anak-anak ya mau tidak mau bisa gitu dibawa ke dokter atau gimana. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, apalagi lansia, dan itu mungkin orang tua kita, om tante kita, kakek nenek kita, sepertinya ada peran yang terbalik gitu di sini dan agak sulit untuk kita memaksa orang yang lebih tua untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi palingan sih em, hanya kita juga ini salah satu challenge-nya sih untuk mendapatkan assessment atau layanan dari pemberi pelayanan kesehatan gitu. Palingan dibujuk aja sih, dibujuk atau enggak kalau misalkan sudah terlalu parah bisa kayak agak dibohongi sedikit walaupun itu kedengarannya sepertinya kayak agak dosa gitu ya. Cuman bisa dibilang aja, oh ini cuman cek kesehatan biasa, karena kadang-kadang kalau dibilang ke psikiater atau ke psikolog atau ke neurolog gitu, itu biasanya mereka lebih nggak mau gitu, karena dipikir kayak, emangnya kenapa? Dipikir saya memangnya kenapa? Saya gila gitu atau gimana? Cuman kalau misalnya cuman bilang, oh enggak ini cuman ini kok check up biasa, check up otak atau em, check up eh, perasaan atau gimana gitu, atau mungkin cuman mau ngambil vitamin gitu. Biasanya lebih mau. Kira-kira seperti itu. Dan pertanyaan keduanya, perlu dibawa ke psikiater atau psikolog? Sepertinya dua-duanya boleh, tapi tergantung juga concernnya apa gitu. Kalau misalkan concernnya itu lebih ke arah perubahan yang drastis di kepribadian atau di emosi atau di fungsi kognitif, bahkan saya lebih berpikirnya langsung bukan neurolog kalau sudah usia lanjut gitu, karena takutnya ada yang berhubungan dengan demensia atau penyakit neurodegeneratif gitu. Mungkin Dok Leo ada yang mau ditambahkan? Sedikit menambahkan ya, memang setuju ini challenging banget. Mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif ya, telemedicine tadi ya. Setidaknya eh, kalau telemedicine kan biasanya bisa dengan video call gitu. Ini udah last resort banget nih kalau udah sampai hopeless banget nggak tahu gimana cara ngebawanya gitu nggak bisa diangkut, mungkin bisa jadi salah satu alternatif dengan telemedicine. Jadi em, dengan cloud video memperlihatkan gitu, seperti kan nanti psikiaternya bisa ngajak berbicara meskipun tidak ideal dan tidak suboptimal gitu, tapi mungkin bisa jadi salah satu alternatif. Kalau mengenai perlu dibawa ke psikiater atau ke psikolog, eh, utamanya adalah yang penting mau dulu deh ditemui oleh, terserah mau psikiater mau psikolog atau mau, kalau lebih mudahnya ke neurolog, pokoknya bisa mencapai akses kesehatan dulu gitu, dia mau diajak dulu gitu. Jadi tidak perlu dipusingkan mau dibawa ke psikiater ke psikolog yang mana yang rasanya dia lebih nyaman, dan yang lebih bisa terjangkau juga sama keluarga untuk bawanya gitu, aksesnya mana yang bisa. Iya, setuju sih. Kadang-kadang kalau dibilang neurolog juga lebih mau gitu, karena dokter otak gitu kan. Kelihatannya stigmanya masih sangat tinggi kalau di em, generasi lansia, kalau untuk dibawa ke psikiater atau ke psikolog gitu. Jadi kadang-kadang denger termnya aja tuh udah kayak kaget gitu dan ada penolakan dari dalam. Terus setuju juga sih kalau telemedicine itu satu alternatif, tapi kurang optimal sebetulnya kalau bisa in person, karena
kalau sudah lansia begitu biasanya harus dicek segalanya gitu kan, kayak tensinya, dicek kayak fisiknya gitu. Jadi kalau hanya telemedicine memang kurang optimal. Tapi daripada tidak dapat layanan sama sekali, mungkin memang jika itu yang terbaik ya harus dijalani begitu. Iya, sedikit menambahkan juga ya, Van. Biasanya eh, lansia gitu ya, kalau sudah lebih familiar dengan orangnya yang akan bertemu, lebih mau gitu. Jadi mungkin telemedicine itu bisa menjadi sebuah pintu pertama atau pertemuan pertama. Jadi ketika ketemu diajak, ntar ketemu lagi dengan dokter Leonita misalnya gitu, yang itu sudah pernah ketemu gitu. Mungkin Oh iya. lebih lebih mau lebih familiar, nggak suatu hal yang bukan kayak menakutkan gitu. Itu bisa menjadi salah satu alternatif meskipun benar. Kalau bisa diajak itu akan lebih baik. Tapi kalau enggak, dibanding tidak, boleh coba dengan telemedicine. Iya, ya, berarti buat kenalan dulu ya lewat online ya. Nanti lain kali baru kayak, ayo kita kunjungi dokter Leo di rumah sakitnya gitu. Dari rekan saya yang lain juga ada yang pernah bilang, kadang kalau kita memframe permintaan tersebut sebagai membantu orang, bisa mau juga gitu. Misalnya kayak, oh ayo dong kita bantu dokternya, dokternya kalau nggak diperiksa untuk dapat datanya nggak bisa lulus gitu. Atau sifatnya yang membantu gitu. Kadang-kadang mau. Wow, ternyata banyak banget insight yang kita dapat ya dari Kak Leo, Dokter Leo dan Kak Feni dari sesi tanya jawab malam ini. Tapi kayaknya waktu kita sudah hampir habis nih, Kak Feni dan Dokter Leo. Padahal masih banyak banget pertanyaan yang belum sempat kita jawab karena keterbatasan waktu pada malam ini. Mohon maaf ya untuk Bapak dan Ibu sekalian kalau pertanyaannya belum dapat kami jawab di sesi webinar malam ini. Ya, Eh, terima kasih Diba. Mungkin kita bisa akhiri acara Terima kasih malam ini banyak. ya. Saya ya, mau oke. sekali lagi tunjukkan rasa terima kasih kita dari Yayasan Wajud Hati, dari saya sendiri, dari Dokter Leo, dari Diba. Makasih sudah hadir dan mendengarkan eh, presentasi kami dan tanya jawab kami hari ini. Mungkin untuk penutup, saya juga mau memberikan ini ada caranya untuk mengkontak kami gitu ya. Jadi di bawah ini ada email dan handle Instagram kami masing-masing, boleh di screenshot atau di save bagaimana caranya. Jika ingin menghubungi kami, bisa melalui alamat email ini atau dari DM di Instagram kita juga gitu. Lalu kami juga mengundang Bapak Ibu semua untuk menjadi sahabat Merajut Hati dengan follow Instagram kami @yayasan merajut hati untuk mengikuti perkembangan dari program-program kami, dan jika ada webinar-webinar yang lainnya, kita akan juga posting di sana. Lalu rangkuman acara hari ini pun nanti akan diposting di sana di beberapa minggu ke depan. Di sini juga ada informasi dari Facebook kami, LinkedIn, website, juga email dan WhatsApp Merajut Hati gitu. Em, Terakhir saya mau share ini flyer dari program Berbagi Hati. Jadi di sini ada dua halaman. Halaman yang sebelah kiri ini ditujukan untuk orang yang membutuhkan layanan terapi gratis dari Merajut Hati gitu. Jadi boleh ini di screenshot, di save, atau kami juga bisa kirimkan di chat, bisa dikirim file gak ya? Mungkin Kaniken bisa kirimkan kalau ada. Kalau enggak nanti bisa melalui email juga gitu. Jadi jika ada yang membutuhkan, boleh dibagikan flyer ini ke teman-teman, rekan-rekan, saudara yang membutuhkan terapi gratis, tapi tidak bisa membutuhkan terapi tapi tidak bisa membayar sendiri, biaya sendiri gitu ya. Lalu yang di halaman kedua ini kita memberikan breakdown-nya nih, apa aja sih yang didapatkan, dan jika ada yang tergerak hatinya untuk berdonasi pada program ini, kami transparan di sini, biaya per klien itu sekitar 3 juta rupiah untuk menjalani 10 sesi terapi, dan ada dana tambahan psikiater atau obat 500.000. Kalau misalkan tidak terpakai, akan kami gulung lagi untuk klien berikutnya gitu. Jadi jika ada yang berkenan untuk menyumbang, QR-nya juga ada di sini, dan juga rekening BCA dari Yayasan Merajut Hati. Terima kasih banyak untuk supportnya, dan
perhatiannya. Semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima Sukses kasih. ya, Oh, Feni terima sama kasih. Kak Leo. Sukses ya. Makasih. Mungkin Ya. kalau ada yang Banyak. ada ini bisa nyalain kamera kita foto sebentar sebelum akhir acara. Halo semuanya. Ada lagi yang mau nyalain kamera? Kita kasih 5 detik lagi deh. Oke, terima kasih banyak. Saya screenshot sekarang ya. 1, 2, 3. Oke. Oh, Pak Budi baru Sukses, nyalain. Wan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih banyak Terima semuanya yang kasih. sudah Sampai jumpa. datang. Sampai jumpa di Selamat acara berikutnya. malam. See you again. Kita God bless you. Thank you. Terima kasih kasih. untuk semuanya.